Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang uji hipotesis. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rifki Denu, kemudian Ziandra Bunga, Debbie Aziza, Rangga Wisnu, dan terakhir ada Raffi Banar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari uji hipotesis. Oke, langsung masuk ke materi saja. Yang pertama, dari uji hipotesis satu sampel. Nah, jadi uji hipotesis satu sampel ini tuh digunakan untuk menguji rata-rata atau mean dari suatu populasi berdasarkan data sampel, dengan tujuan untuk melihat apakah rata-rata sampel ini berbeda secara signifikan dari suatu nilai yang sudah ditentukan. Contohnya seperti target, standar, atau nilai harapan. Oke, pada bagian ini saya akan membahas tentang rumusan hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis nol. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang memiliki rata-rata sampel yang sama dengan nilai yang ditentukan. Nah, yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis ini itu berbeda dengan hipotesis nol yang tadi. Kenapa? Karena hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang memiliki nilai rata-rata sampel yang berbeda dengan nilai yang ditentukan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji one sample t-test pada aplikasi SPSS tentunya. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan penjelasan serinci mungkin dan selengkap mungkin. Baik, lanjut ke langkah pertama, yaitu menyiapkan data. Tentunya data ini wajib karena jika tidak ada data, tidak ada juga yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS yang ingin kita uji. Data ini bisa berupa nilai-nilai numerik seperti skor ujian, pendapatan, atau berat badan. Pokoknya data dalam bentuk angka. Nah, yang penting untuk diingat, data harus berskala interval atau rasio, bukan data kategorik seperti rendah, cukup, atau tinggi, karena itu tidak bisa dianalisis dengan one sample t-test ini. Setelah data dimasukkan dengan benar, kita lanjut ke proses uji statistik. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menguji one sample t-test di aplikasi SPSS. Yang pertama, klik menu Analyze di bagian atas layar SPSS. Kemudian arahkan ke submenu Compare Means. Setelah itu, pilih one sample t-test dari daftar pilihan yang muncul. Ketika sudah mengklik itu, selanjutnya akan muncul kotak dialog. Nah, di sini kita masukkan variabel yang ingin kita uji ke dalamnya, ke dalam kotak tes variabel. Misalnya, kalau kita sedang menguji nilai ujian, maka pilih variabel nilai tersebut. Lalu, di kotak test value, kita isi dengan angka yang ingin kita jadikan pembanding. Misalnya, kalau kita ingin tahu apakah rata-rata nilai berbeda dari 70, maka kita ketik dengan angka 70 juga pada kolom di sana. Yang terakhir, kita klik tombol OK, dan secara otomatis SPSS akan memproses dengan otomatis karena dengan sudah kita lakukan operasionalnya.
Proses ini tentunya sangat sederhana dan cepat karena SPSS akan langsung memberikan hasilnya dengan bentuk tabel yang siap dianalisis, 2 tabel. Setelah kita melakukan tahap awal yang sudah tadi saya jelaskan, selanjutnya menjalankan perintah one sample t-test pada aplikasi SPSS. Aplikasi ini atau SPSS akan menampilkan 2 tabel penting dalam hasil outputnya. Tabel pertama adalah one sample statistik. Tabel ini memberikan gambaran dasar dari data yang kita uji, yaitu yang pertama jumlah sampel atau yang disingkat menjadi N, yaitu berapa banyak data yang kita uji. Nilai rata-rata dari data dan standar deviasi yang menunjukkan seberapa tersebar data kita dari rata-rata. Kemudian tabel kedua yang bernama one sample test, yaitu hasil utama dari uji statistiknya. Di sini terdapat beberapa informasi penting. T adalah nilai statistik uji. T yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai yang diuji. Selanjutnya ada DF atau derajat kebebasan yang biasanya dihitung dari jumlah data dikurangi 1, yaitu N kurang 1. Selanjutnya ada SIG atau SIG kurung buka 2 tilet kurung tutup, adalah nilai signifikan atau p-value yang akan menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan statistik apakah perbedaan yang ditemukan itu signifikan atau tidak. Dan yang terakhir ada mean difference, yaitu selisih rata-rata antara data kita dan nilai pembanding yang kita uji. Misalnya, selisih antara rata-rata nilai mahasiswa dan angka 70. Kedua tabel ini harus dibaca dengan saksama. Oke, setelah hasilnya keluar dan setelah kita menjalani 2 tahapan tadi, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan output tersebut. Kita akan berfokus pada nilai SIG atau SIG dalam kurung buka 2 tilet kurung tutup atau p-value. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Jika nilai SIG kurung buka 2 tilet kurung tutup lebih kecil dari 0,05 atau 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 atau H0. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata data kita dengan nilai pembanding. Sebaliknya, jika SIG dalam kurung buka 2 tilet kurung tutup lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak atau disebut juga gagal menolak H0, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi p-value ini adalah kunci dari seluruh pengambilan keputusan. Untuk memperjelas, saya akan memberikan sebuah contoh kasus sederhana. Misalnya, kita sedang meneliti nilai ujian mahasiswa dan kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilainya berbeda dari 70 yang merupakan nilai minimal kelulusan. Setelah data dianalisis, kita mendapatkan rata-rata nilai mahasiswa adalah 75 dan nilai SIG kurung buka 2 tilet kurung tutup adalah 0,03. Karena 0,03 lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0. Artinya secara statistik rata-rata nilai mahasiswa berbeda secara signifikan dari angka 70 karena rata-ratanya lebih tinggi. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki nilai yang lebih baik dari standar minimal kelulusan. Oke teman-teman, gimana nih 3 tahapan penjelasan saya? Mudah dimengertikan dan ternyata SPSS itu tidak sesulit yang dibayangkan loh. Nah, langsung masuk kesimpulan aja nih. Uji one sample t-test adalah alat statistik yang sangat berguna ketika kita ingin mengetahui apakah suatu rata-rata data berbeda secara signifikan dari angka tertentu atau tidak.
Dengan adanya bantuan aplikasi SPSS ini, semua perhitungan bisa dilakukan dengan cepat dan kita hanya perlu fokus pada membaca hasilnya dan mengambil kesimpulan yang tepat. Namun yang perlu digarisbawahi, jika kita tidak mengerti SPSS itu bakal menjadi bumerang loh bagi kita. Nah, jadi dengan adanya penjelasan yang lengkap dan rinci dari saya, semoga teman-teman terbantu dengan memahami apa yang perlu dilakukan jika kita ingin mengolah data pada aplikasi SPSS. Terima kasih teman-teman.